Episode 3, merubah pola desain busana pesta ketiga. Step 1, analisis desain busana pesta ketiga. Pertama, garis leher anak panah. Kedua, mempunyai garis potongan pinggang. Ketiga, terdapat detail draperi di rok. Yang keempat, rok duyung dengan garis asimetris. Dan yang terakhir kelima, belahan pada bagian depan kaki kiri. Step 2, buatlah pola dasar badan bagian depan dan belakang. Selanjutnya ke step 3, merubah pola. Kita beri tanda dari ujung bahu 6 cm. Kita beri tanda di titik 6 cm. Kemudian dari titik pola dasar bagian depan pada leher kita turunkan, yaitu 7 cm. Kita beri tanda di titik 7 cm. Kemudian ini kita beri garis bahu. Untuk perjelas, kita turunkan dari garis bahu lurus 90 derajat menggunakan penggaris siku. Kemudian dari turun leher 7 cm kita membentuk garis sesuai dengan desain yang kemudian kita sempurnakan lagi garisnya. Kemudian selanjutnya adalah pada bagian belakang kita lakukan hal yang sama, mulai dari ujung bahu. Kita buat lebar bahu 6 cm dari ujung bahu. Kemudian dari garis lebar dasar kita turunkan 5 cm. Kita beri tanda di garis titik 5 cm. Kemudian daripada bagian bahu belakang kita gunakan penggaris siku untuk membentuk seperti ini. Kemudian kita tarik garis lurus dari titik 5 cm yang sudah kita beri tanda tadi. Step 4, berubah pada bagian bawah dress atau rok Depan dengan cara seperti ini, seperti pada pola yang sudah kita buat ini. Kemudian dari garis titik tengah bagian rok kita beri tanda untuk membentuk garis lutut, yaitu dengan menggunakan skala 1:4 kita turunkan 40 cm. Kita beri tanda di bagian tengah, kemudian ditarik garis putus-putus seperti ini ke bagian kanan dan kiri rok. Dari bagian ini kita akan membentuk bagian rok duyung dengan cara dari ujung bagian sisi garis putus-putus bagian lutut kita masukkan sekitar 5 cm ke bagian dalam di bagian sisi kiri dan kanan rok. Kemudian dari titik yang sudah kita beri tanda kita menarik garis lurus ke bagian tinggi panggul seperti ini. Kita beri juga di bagian kanan. Kemudian setelah ini tarik garis lagi, garis lurus dari bagian titik 5 cm yang sudah kita masukkan ke dalam bagian rok. Kita beri garis putus-putus untuk membantu kita membentuk rok duyung seperti ini. Kemudian dari ini setelah terbentuk garis lurus-lurus bagian garis putus-putus bagian kiri dan kanan rok, kemudian dari garis putus-putus ini kita kembangkan ke bagian samping. Ke bagian samping sisi rok kita kembangkan 10 cm. Kita beri titik di 10 cm dan kita tarik garis ke bagian dalam. Sama juga pada bagian kanan kita kembangkan, kita lebarkan ke bagian sisi 10 cm. Lalu kita hubungkan garis bawah rok dari kanan dan kiri. Setelah itu kita tarik dari titik garis lutut yang sudah dibuat tadi ke bagian bawah rok yang sudah kita lebarkan. Tarik garis lurus seperti ini. Begitu juga pada bagian kanan. Tarik garis lurus. Kemudian kita akan membentuk draperi pada bagian rok. Kemudian
Untuk membentuk drapery pada bagian atas rok, dengan cara kita ambil dari bagian footnut sebelah kanan, kita berikan garis potongan untuk membentuk potongan asimetris pada rok. Kita tarik garis lurus dari bagian garis tengah footnut, bagian sisi kanan rok sampai ke bawah. Setelah jadi seperti ini, kemudian kita akan mengukur 22 cm untuk membentuk 5 bagian drapery yang akan kita bentuk pada bagian rok depan. Kita tandain 2 cm sebanyak 5 kali. Setelah kita buat, kita tandain setiap 2 cm 5 bagian. Kita tarik garis ke bagian sisi kiri rok. Kita bentuk 5 bagian lagi, dengan cara dari ujung sisi bagian rok sebelah kiri kita beri tanda 4 cm setiap kanan rok. Kemudian selanjutnya adalah dengan menggunakan garis panggul. Kita akan membuat dan menghubungkan garis dari kanan bagian sebelah kiri, bagian 22 cm yang sudah dibagi ke dalam 5 bagian ke bagian sebelah kiri sisi rok untuk membentuk garis drapery dengan menggunakan penggaris panggul. Tarik garis bagian pertama, kemudian bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat, dan yang kelima. Setelah itu kita bentuk garis guntingan untuk menandai bagian yang digunting. Bagian rok drapery ini akan kita gunting, kemudian akan kita kembangkan lagi untuk membentuk drapery-nya seperti ini. Baiklah, selanjutnya adalah kita mengubah pola rok bagian belakang. Untuk membentuk rok pada bagian belakang, kita melakukan hal yang sama pada bagian depan, namun pada bagian belakang tidak memiliki bagian drapery. Seperti pada bagian depan, kita akan membentuk terlebih dahulu garis lututnya dengan cara menurunkan 40 cm dari bagian rok. Kita buat garis putus-putus ke bagian sisi, kita tarik garis ke bagian sisi rok seperti ini. Kemudian kita memasukkan 5 cm setelah itu kita tarik garis dari tinggi panggul seperti ini. Dari garis ini kita buat garis lurus sama seperti pada bagian atasnya, juga kita kurangi bagian bawah 5 cm. Lalu kita tarik garis putus-putus seperti ini. Kemudian daripada garis putus-putus yang setelah kita buat, kita keluarkan ke bagian sisi 10 cm untuk membentuk rok duyung pada bagian rok belakang seperti ini. Lalu kita garis dan kita bentuk bagian bawah rok duyungnya atau bagian bawah dressnya. Kita sempurnakan garis. Akan memotong semua pinggirannya dan kita akan melebarkan pada bagian kertas baru. Kemudian untuk bagian kupnatnya kita akan lipat terlebih dahulu sebelum kita membagi dan menggunting dan membagi-bagi setiap bagian draping yang sudah kita beri tanda. Setelah melipat bagian kupnat bagian kiri depan daripada rok, kita menggunting dan membuang kupnat untuk bagian kanan rok seperti ini. Untuk selanjutnya, kita akan menempel pada kertas baru pola rok bagian depan dengan cara kita lem, tempel.
Untuk jarak setiap bagian daripada dalamnya kita buat 4 cm. Lalu kita tempel menggunakan lem kertas. Tempel 4 cm. Kita berjarak, kita tempel lagi 4 cm. Beri jarak lagi 4 cm. Kita tempel bagian selanjutnya sampai selesai. Bagian sambungannya. Dengan ini adalah bagian pola depan dan belakang bagian atas dress atau bagian badan. Kemudian ini adalah bagian bawah ataupun rok dari bawahan dress bagian depan yang dimana memiliki detail draping. Kemudian berikut ini adalah bagian dari bawah dress ataupun rok bagian belakang.